Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya mengajak Bapak Saudara untuk kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, panggilan Yesus kepada Lewi yang adalah pemungut cukai dan juga kepada murid Yesus seperti Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka ini adalah para nelayan penjala ikan yang dapat dikatakan orang biasa. Dipanggil Tuhan untuk ikut Yesus. Bukan suatu hal yang mudah, Bapak Saudara, meninggalkan suatu pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan. Sebagaimana orang Lewi, pekerjaan adalah pemungut cukai yang menghasilkan uang. Tetapi ketika Yesus mengajak dia, "Ikutlah aku," maka dia ikut dan tinggalkan pekerjaannya. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan di rumahnya dan mengundang Yesus bersama murid-murid Yesus untuk makan besar di rumahnya. Tetapi kita melihat orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini keberatan. Mereka berkata kepada murid Yesus, "Mengapa kamu dan gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa?" Lalu Yesus menegur mereka, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan ataupun ajakan Yesus kepada Lewi dan juga kepada murid-murid lainnya, ini adalah suatu anugerah dari Tuhan kepada mereka. Ini adalah suatu penghormatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Demikian juga Bapak Saudara, kita yang sudah dijadikan Allah menjadi anak-anaknya, kita yang sudah dipilih, sudah dipanggil menjadi orang Kristen. Lalu bagaimana sikap kita?
Bagaimana respon kita kepada panggilan tersebut? Tentu kita sebagai orang yang percaya yang sudah dijadikan anak-anak Allah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita harus meresponi panggilan Tuhan. Kita harus tetap setia ikut Yesus. Kita harus meninggalkan segala kehidupan lama kita. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bukan sebatas makanan minuman saja, tetapi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu jauh daripada makanan dan minuman yang kita harapkan. Itu jauh, Bapak Saudara, di mana kita boleh sehat, bernapas lega, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini jauh lebih baik daripada kita diberkati secara finansial. Jauh lebih baik, Bapak Saudara. Artinya kita bersyukur kepada Tuhan, kita ikut Yesus. Bukan sebatas makanan minuman saja, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan melihat kasih kebaikan Tuhan dari satu sisi saja, tetapi dari seluruh aspek kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau hanya sebatas berkat-berkat saja yang kita perlukan, ada banyak orang yang mempunyai harta yang cukup bagus, tetapi mereka banyak yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Tetapi kita bersyukur, saudaraku, bahwa hidup yang Tuhan sudah berikan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan, kita yang sudah dijadikan anak-anak Allah, menjadi pengikut Kristus, Tuhan sudah memberikan kemenangan, kemerdekaan. Inilah yang harus kita pahami, saudara. Dalam arti kata bukan dari satu aspek, ya dari satu sisi saja maksud saya, tetapi dari seluruh aspek kehidupan yang Tuhan sudah berikan, baik kesehatan, secara finansial, harta, dan kita boleh tetap hidup dalam Tuhan. Kita yang sudah diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, inilah yang harus kita syukuri. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari Bapak Saudara, kita harus responi panggilan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memanggil dan Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus tetap setia mencintai firman-Nya. Kita harus tetap setia mengikuti Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, memang secara manusia terkadang kita tidak kuat, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Kita harus tetap setia mencintai firman Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, di mana Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah memberikan kemenangan, kemerdekaan bagi kita. Kita harus tetap setia ikut Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.